Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian Senin 24 April 2023. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar tentang ajakan dari agama di luar gereja kita untuk beralih ke agama tersebut dengan iming-iming jabatan atau uang. Atau ada sekte-sekte yang mengajak anak-anak kita untuk ikut beribadat bersama mereka dengan iming-iming hadiah setelah selesai ibadat. Tindakan membujuk dan mengajak umat Allah untuk meninggalkan gereja Tuhan dengan iming-iming tahta dan harta mungkin terinspirasi dari sikap orang banyak yang mengikuti Yesus setelah melihat Yesus memberi makan orang banyak sampai kenyang. Sebab orang banyak ini mengikuti Yesus karena Yesus memberi mereka makanan jasmani. Tapi Yesus menegur orang banyak itu. Katanya, "Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita kerap kita salah menilai kasih Allah yang kita terima. Sebagai contoh, bila anak kita mendapat jabatan bagus, kita akan langsung mengatakan, "Inilah berkat Allah yang sangat besar." Walaupun untuk mendapat jabatan itu, kita membantu anak kita dengan suap kepada atasannya, sehingga ia mendapat promosi jabatan yang sangat bagus. Atau contoh kedua, saat putri kita menikah dengan seorang pria kaya, kita akan mengatakan, "Ini adalah berkat Tuhan." Walau putri kita itu telah meninggalkan gerejanya untuk menikah dengan pria kaya itu. Hal-hal seperti ini adalah praktik yang ditegur Yesus dari orang banyak yang mengikuti Dia karena telah makan roti dan mereka kenyang, bukan karena melihat tanda-tanda Yesus. Yesus menegur karena mereka telah mengutamakan makanan yang dapat binasa, tapi melepas makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, hati yang berorientasi pada makanan yang dapat binasa kerap membuat kita sanggup mengorbankan orang lain atau sesama kita, membunuh sesama, merampas hak orang lain yang bertentangan dengan karya kasih Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul, kita lihat bagaimana Stefanus yang difitnah oleh orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertine. Mereka sudah merasakan tidak dapat mendebat Stefanus karena Stefanus berkhidmat atas dorongan Roh Kudus. Tapi keserakahan dan ambisi makanan yang dapat binasa, mereka terus mencari jalan untuk membinasakan Stefanus. Nah, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, bertobatlah.
Tinggalkanlah kebiasaan buruk yang tidak dikehendaki Allah. Marilah kita kejar makanan surgawi yang tidak dapat binasa sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.